Chapter 9. Masuklah. Tita Baras bersender pada ujung pintu. Iya, jawab Selene. Selene duduk di depan perapian menoleh sebentar ke arah Baras yang bersandar kelewat jauh darinya. Melihat itu, Selene menepuk sisi sofa, meminta Baras untuk duduk di sisinya. Awalnya Baras ragu, namun memilih untuk duduk agak jauh dan kemudian mendekat dengan malu-malu. Sangat lucu, aku rasa suasana hatinya sudah berubah. Pikir Selene senang. Selene mengeluarkan apel yang dibelinya tadi, lalu berkata, "Aku membelinya hari ini karena kelihatannya enak. Ayo makan bersama?" Ajaknya sambil memberikan sebuah apel pada Baras. Selene mulai menggigit apelnya, selagi Baras masih menatapnya dengan seksama. Saat Selene menoleh, barulah Baras ikut memakan apel miliknya. Tiba-tiba saja Selene tertawa, dan tanpa sadar membuat Baras sedikit tersinggung, merasa apakah wajahnya terlihat aneh saat sedang memakan apel? Mendapati itu, Selene buru-buru menjelaskan kesalahpahaman itu. "Maaf kalau aku membuatmu tersinggung, aku tidak bermaksud begitu, tapi lihatlah." Selene menunjukkan bagaimana perbedaan apel mereka. Apel milik Baras dengan bekas gigitan besar, sedangkan apel miliknya dengan bekas gigitan kecil. "Anda sungguh luar biasa, bisa memakan apel sebanyak itu dalam satu gigitan," ungkap Selene masih menahan tawanya. "Ukuran gigitan kita sangat berbeda." Baras merona tidak membantah dengan asumsi itu. "Seluruh tentangmu itu memang kecil. Bahkan gigitanmu, tinggi badanmu, wajahmu, tanganmu, begitu pula bagian lainnya juga kecil?" Pipinya bertambah merah dengan arah pikiran yang tidak menentu. Spontan Baras berdiri, berbalik mengambil kotak hadiah yang sudah ia siapkan dengan wajah datar. "Aku sudah menyiapkan hadiah," katanya. Sepasang sepatu yang terlihat manis membuat Selene tersenyum. Melihat gaun panjang nan berat milik Selene, Baras pun berlutut berinisiatif untuk memasangkan sepatu tersebut. "Aku akan membantumu," tawarnya. Tangannya pun menyentuh pergelangan kaki Selene yang mungil. Dia sangat kecil. Selene sendiri merasakan tangan Baras pada kakinya dan berpikir sebaliknya. Dia sangat besar. Sedikit tertegun namun tersenyum setelahnya. "Terima kasih, aku menyukainya," ucap Selene gembira. "Apa ini cocok denganku?" lanjut Selene. Baras terhenyak sekilas, lalu pipinya merona kembali. Apa-apaan wanita ini? Kenapa dia hanya tertawa tanpa melakukan apa-apa? Pikir Baras heran. "Jangan lengah. Sekarang kau sudah punya sepatu yang nyaman. Kamu pasti bakalan kabur, kan?" kata Baras dalam hati, memikirkan kemungkinan Selene yang akan kabur masih bisa saja terjadi. Dan jika Selene benar-benar kabur tanpa adanya koneksi di wilayah bersalju ini, itu berarti wanita itu sangat membenciku, bukan? Opini negatif terus berputar liar dalam benak Baras. Tanpa rasa curiga atau tertekan, Selene melirik Baras dengan senyuman di wajah, lalu mengajaknya untuk lanjut memakan apel mereka. "Baik." Baras menurut begitu saja, tidak pernah bisa menolak senyuman manis istrinya. Mereka duduk sedikit berjauhan, namun Selene bergeser agar bisa lebih dekat di sisi Baras. Namun hal itu membuat pria itu semakin waspada terhadapnya. "Apa yang kau inginkan? Kenapa kau terus tersenyum dan melirikku seperti itu? Apa kau berpikir untuk bermalam di sini, Grand Duchess?" Tangannya terkepal kuat, dengan dinginnya Baras menghancurkan atmosfer romantis bagi mereka berdua, dengan bilang, "Kau harus pergi sekarang." Kepalanya menoleh menatap Selene tepat di wajahnya. Sepeninggal Selene, Baras nampak sedikit menyesal, berdiri menghadap jendela yang terbuka. "Apa yang aku lakukan?" Ia menghembuskan nafas dengan melipat kedua tangan di dada. "Aku siap memperlakukannya seperti niatan awal, tapi jika dia benar-benar melarikan diri, aku rasa aku tidak akan mampu menahan amarahku." Pria jangkung itu akhirnya menutup kaca jendela dan berniat untuk pergi istirahat, saat berbalik badan netranya menangkap mantel putih milik istrinya yang tertinggal di atas sofa. Dia sudah pergi. Aku tidak tahu lagi harus apa dengan wanita itu. Pikirnya, mengambil mantel tersebut. Berpindah ke kamar Selene yang menutup pintu dengan kencang dan melempar tas cantiknya ke lantai dengan kesal. "Ada apa sih dengan pria itu?" tanyanya jengkel. "Sudah 3 malam tetapi cerita aslinya masih belum dimulai?"
Aku akui awalnya memang menyenangkan. Dia seperti menunda waktu pengurunganku, tapi setelah sehari 2 hari aku mulai cemas. Ini bukan pertimbangan, tetapi seperti ada yang salah, pikir Selene dengan wajah yang kelewat frustasi. Kepribadian Selene tidak dirinci dalam buku. Ingatan akan kejadian Selene yang dipaksa melayani Baras dalam kamar lewat dalam pikirannya, membuat pipinya merona. Apakah Selene yang asli bukan gadis pemalu sepertiku, tetapi menawan layaknya pahlawan Rovan? Begitu menawan hingga dia tidak tega mengurungnya? Kalau begitu, aku ditakdirkan untuk tetap berakhir seperti seharusnya? Selene ambruk dan menangis terseduh-seduh membayangkan itu semua. Aku tidak bisa menjadi Selene yang asli. Padahal suasana tadi sangat sempurna, mungkin saja kami bisa berciuman. Tetapi dia malah bereaksi dingin seperti itu. Aku benar-benar ingin melakukannya dengan baik. Berusaha agar kita bisa rukun maksudnya. Gambaran punggung Baras yang dingin terlintas dalam benak Selene. Apa kamu benar-benar tidak merasakan apapun? Aku hanya ingin memeluk, atau mencium, atau paling tidak memegang tanganmu. Aku tidak mengerti. Ucap Selene menutupi sebagian wajahnya. Saat tengah asik menangis, Selene tidak sengaja memandang sepatu manis pemberian Baras. Aku senang dengan pemberiannya, tetapi di Korea, katanya kalau kamu memberi sepatu pada pasanganmu, maka berarti si penerima sepatu itu akan kabur. Pikir Selene memandangi kakinya yang terbalut sepatu. Mungkinkah di sini juga memiliki makna serupa? Tanya Selene dalam hati semakin meratapi kesedihannya. Jadi kamu menyuruhku pergi kan? Wajahnya murung. Keesokan harinya, langit cerah dengan udara dingin salju menjadi background luar kastil seperti biasa. Satu masalah belum usai sudah datang masalah baru untuk pasangan tersebut. Terlihat dari bagaimana Jart dengan tergesa membuka pintu ruangan Baras begitu saja. "Tuan!" Desaknya tanpa tahu kondisi Baras yang sangat jauh dari kata bagus. "Tadi malam kami menemukan seorang pria muda." Baras menoleh dengan tatapan setajam pisau diliputi aura hitam di sekujur tubuh. "Lalu apa masalahnya?" Tanya pria itu jengkel. Jart sedikit waspada dan berusaha bicara dengan tenang. Dia berasal dari desa bernama Kimelin di barat daya, dan dia bilang, dia datang ke sini untuk mencari tunangannya, Selene yang hilang. Mendengar hal itu jelas membuat Baras terkejut. Mereka belum resmi melangsungkan pernikahan, tapi dia bilang mereka sudah berjanji untuk menikahi satu sama lain. Jelas Jart panjang lebar. Baras menyilangkan kakinya dan hanya diam setelah mendengar itu semua. Jart tertunduk agak sedih karena dikiranya musim semi untuk tuannya sudah datang, tetapi mungkin itu adalah sebuah kesalahan. "Jart, bukankah salju sedang mencair akhir-akhir ini?" Tanya Baras. "Ya." Jawab Jart dengan berpikir, "Apakah Anda berpikir untuk menguburnya, Tuan? Sudah sekitar 1 bulan sejak musim semi dimulai." Lanjut Jart ragu-ragu. "Aku mengharapkan ini." Baras membuang arah pandangnya. Jika dia terlihat cantik di mataku itu berarti dia juga terlihat cantik di mata orang lain, begitu? Tanya Baras dengan jari telunjuk terangkat menggosok bibir bawah miliknya. "Ini salahku karena terlambat menemukannya, bukan? Menjadi cantik adalah sebuah kejahatan. Tuan?" Jart sudah tidak tahu harus bereaksi seperti apa lagi. Baras pun bangkit dari duduknya. "Jadi di mana pria itu sekarang?" "Dia ada di ruang bawah tanah," jawab Jart. "Dia pasti orang yang cukup beruntung untuk datang jauh-jauh ke sini hanya demi cinta." Sarkas Baras, dengan senyum miring di wajah. Aku harus melihat seperti apa wajahnya. Aduh, badai 1 belum selesai. Udah datang lagi badai baru dalam rumah tangga Selene dan Baras, yang isinya nggak jauh-jauh dari salah paham ini. Gimana ya reaksi Selene pas lihat pria yang ngaku-ngaku pacarnya itu? Dan gimana juga kelanjutan rumah tangga mereka setelah kejadian ini? Semua berlanjut di video selanjutnya ya. Thank you for watching. Subscribe for more. See you, Wavers!